Saya Kepala Desa Simpasai akan membimbing pengucapan sumpah dan melantik kepada Bapak-Bapak Ketua RW dan Ketua RPMD dengan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua RW dan Ketua LPMD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Dua, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Demikian pembacaan sumpah pelantikan ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang sama-sama kami hormati, kepada Bapak yang sudah dilantik mohon kembali ke tempat duduk yang masing-masingnya. Kepada Bapak Kepala Desa kami sampaikan ucapan diperbanyak terima kasih. Oh, silakan dulu SK. Ya, selanjutnya penyerahan SK oleh Bapak Kepala Desa kepada beliau kami disilakan. Itu ajudan, tapi ajudan kan di mikrofon. Ucapan selamat untuk Ketua LPMD terpilih, Ketua-Ketua RW terpilih, lingkup wilayah Desa Simpasai, Kecamatan Nusa, Kabupaten Cirebon. Semoga dapat menjalankan amanah. Guru. Baik. Murid. Ya, kepada Bapak kami persilakan kembali ke tempat masing-masingnya. Ya. Bapak hadirin undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita telah menunjukkan kepada desa kita semangat kita untuk berdemokrasi maju selangkah, yang insya Allah nanti tahun 2024 maju 1000 langkah untuk memenangkan calon DPR kita yang ada di desa Simpasai. Karena waktu 5 menit, saya to the point. Untuk Ketua RT dan RW khususnya harus bahu-membahu dalam melaksanakan tugas yang ada di wilayahnya, yaitu wilayah rukun tetangga dan rukun warga. Tugasnya adalah RT menghimpun yang ada di tetangganya, yang selanjutnya bisa bersepakat koordinasi dengan ketua RW-nya.
Tugasnya sebenarnya gampang, cuma saya tidak dilaksanakan selama ini. Tugas RT mengatur lalu lintas yang masuk orang misalnya, itu tugasnya. Yang kedua, menerima laporan sebagaimana biasanya. Hasilnya itu koordinasi dengan RW. Apa yang muncul di desa, misalnya di RT 1 jumlah warga kita 100 orang. Dalam warga 100 orang ini tentu ada yang sakit, ada yang mati, ya kan? Itu harus data. Harus didata dia. Sehingga oleh ketua RW yang baru dilantik, dia bisa mengetahui peta warganya. Di sini rumahnya si A, di sini rumahnya si B, C, dan jumlah anggota keluarganya akan diketahui oleh RW berdasarkan hasil laporan RT. Kenapa saya tidak mengungkapkan undang-undang, sulit nanti. Lebih baik saya langsung terapkan tugasnya. Jadi kalau besok tidak minta Pak Landa, ada orang atau warga kita yang ada di tempat khususnya yang berangkat ke Taiwan atau kemana, pindah dan ini, segera punya buku pintar, catat dia. Haji Supardi sejak tanggal sekian bulan sekian dia mulai masuk di Simpasai ini. Laporan kan, koordinasi dengan RW-nya. Kenapa dengan RW? RW ini adalah warga, mengetahui keadaan warganya. Dialah yang tahu tentang kematian, yang tahu jumlah perempuan berapa di situ, yang tahu jumlah laki-laki berapa, bencong berapa di situ. Dosa siwe dicatat semua. Itu tugasnya. Jadi tidak hanya nama RT hebat, nama RW hebat, tidak seperti itu. Mulai hari ini karena ini sudah dilantik, lakukan tugas dengan baik seperti harapan sumpah tadi. Insya Allah kita akan menjadi masyarakat yang taat. Selanjutnya untuk Ananda yang baru dilantik LPMD tadi, yang pertama saya berterima kasih kepada mantan ketua LPMD. Mohon ilmunya diterapkan kepada generasi yang menggantikan. Harapan saya yang pertama satu saja untuk ujian LKMD yang sekarang, karena dia generasi muda. Mohon bagaimana caranya untuk menggerakkan kemasyarakatannya untuk membersihkan kampung. Contoh seperti buang sampah tolong diatur, itu tugas kemasyarakatan bahasa. Harus itu. Yang kedua tentang anak muda, ajak duduk mereka, ikuti kemauannya, nanti pasti keluar. Mulai kita bicara. Sebaiknya begini, jangan langsung dia, misalnya ada gerombolan anak muda yang duduk, jangan situ, nggak boleh. Masuk di dalamnya, ikuti cara mereka, baru kita arahkan. Mungkin kita udah paham gitu ya. Bicara ilmu. Karena masih ada dua pembicara, saya fokusnya itu aja, tugasnya Pak Anda. Terakhir, yang namanya RW, jangan tutup mata. Banyak warga di Simpasai ini yang warga kelapa, banyak. Karena itu petugas yang ada di desa yang kaitan dengan tugas itu harus koordinasi, meminta laporan kepada ketua RT dan RW itu. Tanpa itu ya kita ganti aja RW-nya Pak. Sebab kemarin itu dipertanyakan apa tugas RW. Tugas RW yaitu untuk mengatur lalu lintas kemasyarakatan yang ada di wilayah warganya. Mungkin itu mohon pencerahan kepada dua tokoh yang ada, karena ini 5 menit saya tidak akan bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji
silakan 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nutup bocor sahabat. Jadi baik ketua RT, ketua RW, kepala desa ataupun apapun itu adalah suatu picu pimpinan dari satu organisasi yang namanya organisasi RT, organisasi RW, organisasi desa. Sekarang ada di bentuk baru namanya organisasi LKD. Nah, apa maknanya? Organisasi ini sama pelawan manusia, sama pelawan, sehingga ada sering manusia atau sering orang mengatakan ada istilah dinamika organisasi. Apa sih dinamika organisasi? Dinamika organisasi adalah sesuatu organisasi yang bergerak, yang maju, bergerak. Jangan sampai organisasi yang dipimpin itu tidak terlihat, tidak bergerak. Itu yang maksud. Kalau di hukum, organisasi ini dinamakan persum, badan hukum. Dia disamakan dengan manusia, sehingga seakan-akan bernyawa. Dan pimpin organisasinya, organisasi maju, melampak, terlihat. Ada administrasi, ada rapat, ada kegiatan, banyak macam. Saya singkat itu. Tetapi intinya, bagaimana organisasi itu berjalan, ada tahapan-tahapan untuk menjalankan. Yang pertama perencanaan. Kenapa tahap perencanaan? Perencanaan. Boleh cara merencanakan? Kan kerami RT, RW, Perdesa, LPD, lain apa aja akhir. Baru bala zaman lewat. Detiom Bali je bukan abi-abi dodoh kan di tanah orang. Ampun direncanakan. Nah, di dalam perencanaan itu ada dua hal. Pertama survei, kedua kan identifikasi. Malu ke apa dia menuntut silau pada sarang ini. Nah saya ini harus survei, harus identifikasi dia maksudnya. Saya tidak kasih panjang lebar. Setelah direncanakan, baru tahap kedua langkahnya adalah pelaksanaan. Akhirnya kerami lalu aurang sebaik akhir aurang ini kan detail banyak si maju. Kerami rencana au jauh rencana sebab. Oh sebab akhir pun dikerami lalu. Sehingga dalam pelaksanaannya baru nggak kerami nomor 1. Waktu nggak kerami nomor 2. Jadi evaluasi itu mendai waktu kerami deh. Seperti perasaan itu. Itu menesi maju. Katolukainya. Monef sering mengatakan monef harus monef monitoring dan evaluasi. Monitoringnya itu apa nih? Dan TV kan monitor layarnya. Jadi kios kerami lain deh. Warna lampa nggak waktu aura rencana menaik. Palakan selama akhir kita merayu, kita bersaya, kita mau dan mata. Waktu bara merencana ulu au di kerami ini. Sehingga waktu bara di kios lau. Oh, rencana lau nomor 1 lah. Rencana lau nomor 1 tidak sesuai lau rene. Bau akan ada kamu au masalah. Ini sih cara kerami. Au evaluasi. Evaluasi dia adalah menilai kembali apa yang sudah dilakukan. Itu monef. Kemudian yang sulit sekali adalah
keberlanjutan. Lalu setelah akan ihas nuansa masalah bundek selanjutnya. Nah tahu sih bundek selanjutnya di dalam pelaksanaan kegiatan. Nah tahu tingkatkan. Nah warsi masalah pasti cari solusi. Etek di perencanakan rencana tidak lanjut. DET apa penyampaian awal ini? Mana siswa ini karena 2 bulan saja tidak bisa dijelaskan. Pelak etek inti 2 bulan saja tidak bisa dijelaskan sekaligus. Desde apa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Sarjana Hukum. Waktunya diberikan 5 menit, meloncat 6 menit, ya melanggar. Ya. Selanjutnya untuk terakhir ini, ya beliau-beliau ini adalah mantan pejabat tinggi. Barangkali ada ilmu dari Bapak Dr. Andes Ramlin Muhyiddin Sarjana Hukum. Sepatah 2 kata, waktu 3 menit kami berikan Pak, kami turunkan 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang hadir. Mudah-mudahan berkah adanya. Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Kesempatan ini adalah momen emas. Ada 2 pembicara utama adalah mereka pakar hukum dan memiliki pengalaman segudang. Saya akan memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Supardi SMSI dan Pak Hasan. Beliau berdua adalah mantan anggota DPR senior, bagian yang paling penting. Ada yang saya sampaikan ini, yang pertama, saudara-saudara yang baru dilantik resmi menjadi pemimpin di wilayah masing-masing. Jika menjadi pemimpin, ada satu pepatah yang saya sampaikan. Mengatur bicara mudah saja, membuat rencana lebih mudah, tetapi melaksanakan dan mengawasinya sukar sekali. Ingat itu, ingat pepatah itu. Kemudian yang kedua, wajib hukumnya keluar dari kemunafikan yang disampaikan. Jika diamanati, harus sampaikan dengan amanat itu, dan harus membawa istilahnya pragmatis. Harus pragmatis, ndami rencana ndaimu, evaluasi bandaimu. Tetapi ada satu hal yang belum disampaikan mungkin bagian saya, yaitu jangan lupa tata tertib administrasi. Dipadekai apa yang telah direncanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga,